Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rapi Bisri di Berko Berita Komedi. Pemirsa, hasil penelitian yang dilakukan Balai Bahasa Bandung pada kurun waktu 2 tahun 2008 dan 2009 dengan sampel 900 keluarga di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Ciamis, dan Banjar menunjukkan bahwa pengguna bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari tinggal 43%. Bisa jadi kalau penelitian dilakukan pada tahun-tahun ini, pengguna bahasa Sunda bisa semakin berkurang. Ini cukup memprihatinkan. Padahal bahasa Sunda merupakan bahasa ibu suku terbesar kedua di Indonesia. Bahkan dalam buku Stephen Oppenheimer, peradaban tertinggi itu adalah Sundaland yang sering disebut sebagai Atlantis yang hilang. Selain itu, bahasa Sunda memiliki keunikan dan sastra yang tinggi, sehingga tidak semua bahasa Sunda bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seorang nenek-nenek orang Sunda yang hampir tersambar kereta cepat ngomong sama Pak Polisi. Pak Polisi, nenek hampir tersambar kereta sampai kaget setelah beristirahat. Polisi tidak paham apa itu arti kaget setelah beristirahat. Maksud si nenek reuas kareureunahkeun alias soak pan tidak enakeun, pemirsa. Atau seorang yang dituduh mencuri ngomong sama Pak Polisi, demi Allah Pak, saya gak tahu apa-apa, tidak memepes, tidak membakar. Pasti Pak Polisi ngahulang, apa itu tidak memepes dan membakar? Maksud orang Sunda itu temais, temelem. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tidak ikut campur melakukan perbuatan itu. Orang Sunda yang merantau di Kalimantan, tiba-tiba ada yang nantang berkelahi. Maka ia langsung ngomong pakai peribahasa Sunda. Saya di sini bukan karena terbawa arus air kencing dan datang dengan air parit. Musuhnya bingung. Orang Sunda itu menerjemahkan paribahasa, lain palid ku cikii, lain datang ku cilencang. Artinya ia datang karena sengaja merantau dengan berani. Atau Pak RW, orang Sunda pidato untuk menguatkan gotong royong warga. Bapak-bapak, kita harus bersatu padu sesuai peribahasa. Ke air jadi satu lubuk, ke darat jadi galian. Maksud Pak RW, kacai jadi saleuwi, ke darat jadi salogak. Maksudnya kompak. Ketua Karang Taruna yang sangat nyunda mencoba pidato bahasa Indonesia. Saudara-saudara, kita harus berani, jangan menyerah sesuai bahasa Sunda, peribahasa Sunda. Jangan berkukuruyuk sebelum dipatuk. Hadirin bingung pada maksudnya, menterjemahkan ulah kumeok, memeh dipacok. Karang Taruna itu melanjutkan pidato. Saudara-saudara, setiap ada berita saring dulu. Jangan memviralkan talas gatal. Hadirin pun bingung. Apa yang dimaksud memviralkan talas gatal? Ternyata itu terjemahan dari ulah ngalieurkeun tales atel. Jangan menyebarkan berita buruk maksudnya. Orang Bandung yang kedatangan tamu orang Sumatera yang keturunan Sultan mencoba memuji tamunya yang memang baik penampilannya. Wah, Ananda mah baik seperti bapaknya, sebagaimana peribahasa teng burung teng, anak merak, pakaian pocong. Tamunya bingung. Maksud tuan rumah yang orang Sunda, teng manuk teng, anak merak kukuncungan.
Itu peribahasa untuk memuji keturunan baik-baik, tapi jadi bingung kalau diterjemahkan mah. Terus tuan rumah melanjutkan sambutan kegembiraannya. Aduh Ananda, bapak mah seperti kena halilintar royal honey dan kena longsor kemenyan putih. Tamunya pun semakin bingung. Maksud si bapak nerjemahkan asa kagunturan madu karugan menyan putih. Cuma si bapak nerjemahkan guntur dengan halilintar, terus madu yang dia tahu mereknya Royal Honey. Jadilah terjemahan itu membingungkan. Kagunturan madu karugan menyan putih itu seperti mendapat hadiah yang mulia. Tuan rumah itu melanjutkan kegembiraannya dengan datangnya Ananda. Bapak mah seperti dipukul nasi tumpeng. Tamu pun makin bingung karena si bapak sedang menerjemahkan peribahasa Sunda. Asa ditonjok congcot, sebuah ungkapan kegembiraan. Bapak kos yang orang Sunda memarahi anak kos yang orang seberang karena sering bawa tamu sampai malam. Beberapa kali dikasih nasihat tapi tetap terulang. Sambil marah si bapak ngomong, kamu mah dinasehatin teh cuma oke-oke burung hantu. Maksudnya buek. Intinya Sunda itu penuh dengan peribahasa yang bermakna dan unik, sehingga tidak bisa sembarangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian, saya harus pamitan dengan kalimat penutup bahasa Indonesia terjemah bahasa Sunda. Kalau ada yang tersenggol jantung, tertiup hati, terlempar lutut, terhantam pundak, terjepit ketiak, tercubit pantat, tertendang punggung dan pinggang, mohon maaf yang diminta. Terjemahan dari bilih aya nu kabadu kalbu, kagedag maneh, kabentur tuur, kabentar taan, kababuk punduk, kapangkek kelek, kaciwit imbit, katajong tonggong sareng bobokong, hapunten anu kasuhun. Saya Rapi Bisri, Kusuma Larang TV. Jangan lupa subscribe channel Kusuma Larang TV.